yaitu dunia keartisan. Roger, apapun keputusannya dia siap nantinya. Namun marilah kita mendukung para korban atau warga negara yang menjadi korban narkotika untuk bisa hidup lebih baik lagi. Artinya mereka diberikan kesempatan untuk bisa dilakukan pembinaan, kesehatannya diobati di panti rehab, dan supaya dia menjadi manusia yang baik lagi dan bisa berkumpul dengan keluarga dan masyarakat. Maka inilah Nia Daniati yang berkisah tentang perjalanannya memulai kembali karir yang sempat redup selama membangun rumah tangga bersama mantan suaminya Farhad Abbas. Alhamdulillah baru-baru aja kan saya ada sinetron lagi gitu. Memang sih stripping rencananya untuk bulan Ramadan. Tapi kalau acara-acara talk show begini kan biasa ya. Tahun 95 96 ya. Terakhir main sinetron, tapi 99 masih ada juga sinetron. Merajut impian menggali lagi kejayaan, inilah hari-hari Nia Daniati kini. Tapi adakah sebuah keterpaksaan yang ia rasakan? Rupanya inilah yang menjadi kebahagiaan baginya. Bahkan ketika tak lagi bersuamikan Farhad Abbas, Nia dengan lantang menyebut bahwa inilah hasrat yang selama ini hanya terpendam sebatas keinginan yang tak terwujudkan. Lalu, benarkah selain menghidupkan kembali gairahnya di panggung hiburan, inilah satu-satunya jalan untuk menutup semua kebutuhan? Kemarin itu sempat terpendam dunia saya, ya sekarang kembali lagi tentunya kebahagiaan tersendiri buat saya. Ya tentunya kalau udah hidup sendiri semuanya harus diperjuangkan sendiri. Jadi apalagi memang kegiatan saya dunia saya di sini ya menikmati sekali gitu. Walaupun bagaimanapun tetap saya mencintai dunia seni, dunia entertain, saya mencintai dunia ini. Tentang perjuangan menjadi perbuatan yang tentu tak asing lagi dalam kehidupan Nia Daniati. Tapi siapa sangka belum lama ia menjanda, kabar tentang kisah percintaannya kembali bergulir di tengah masyarakat. Tak tanggung-tanggung, dia dikabarkan menjalin kedekatan dengan Prabowo Subianto. Dan tak lain pula kuasa hukum Nia sendiri, Indra Syahnun Lubis, yang menjodohkannya. Lalu apa kata Nia tentang kabar ini? Benarkah Nia tak menolak jika memang benar perjodohan itu terjadi? Prabowo belum ada pendamping, nah Mbak Nia belum ada pendamping, jadi begitu. Bisa. Kan wajib ada ibu negara. Mumpung kosong. Bener. Ibu negara belum ada, nah Mbak Nia belum ada bapak negara. Kalau nyanyi mungkin zaman dulu waktu nyanyi juga sudah ya, maksudnya namanya kita nyanyi di mana instansi pun pasti saya zaman dulu keliling nyanyi juga. Mungkin dengan Pak SBY juga pernah, cuma saya kan orangnya nggak ngehan orang. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Saya nggak perlu meluruskan apapun ya, karena memang tidak ada berita apa-apa. Ya nggak perlu dikonfirmasi, tidak ada berita dari saya apapun. Hari-hari saya masih begini-begini aja, alhamdulillah aja apapun. Lain cerita cinta yang mewarnai hari-hari Nia Daniati di usianya yang tak lagi muda, maka lain pula kisah Elo, penyanyi yang mengaku serius menjalani masa pacarannya. Sosok Firina yang kini menjadi tambatan hati Elo tampaknya memberi semangat tersendiri baginya untuk terus berkarya di panggung musik tanah air. Benarkah semangat ini muncul dari rasa saling pengertian antara mereka? Ada, gue udah punya pacar namanya Firina. Dia orang yang sangat mengerti banget dunia gue. Jadinya menurut gue kagak ada masalah gue sama dia, maksudnya karena dia mengerti, gue mengerti dia. Jadinya lancar-lancar jaya aja. Saling pengertian menjadi kunci di mana Elo dan Permaisuri Hati terus merekat cinta mereka kian kuat. Tapi setelah 1,5 tahun merajut kasih, tidakkah Elo terfikir untuk segera naik pelaminan? Pacar gue udah 1,5 tahun berjalan, lebih hampir 2. Baik-baik aja. Ada rencana ke pelaminan nggak tahun ini atau tahun depan? Gue nggak tahu. Mungkin tahun depan kali.
1 pekan lagi, Roger dan Warta harus bersiap menerima keputusan atas penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang mendudukannya sebagai terdakwa. Rabu 11 Juni kemarin, Roger menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu adalah kenyataan pahit yang tentu tak pernah terlintas dalam mimpinya sekalipun. Dianggap terbukti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Roger dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Maka inilah reaksi Roger ketika mendengar tuntutan jaksa yang menghendakinya masuk bui. Roger. Halo. Roger. Gimana kabarnya, Jar? Kabarnya baik-baik. Dan intinya saudara melakukan dan oleh barang bukti kami bacakan ke saudara-saudara atas tuntutan ini. Saudara punya penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan, pledoi atau gimana? Silakan perlu dituntut dengan penasihat hukum saudara. Tulis ya, tulis. Berapa lama? Ini berarti Rabu yang akan datang tanggal 18 ya. Jaksa siap jaksa. Jaksa penuntut umum telah menuntut Roger dan Warta 1 tahun 6 bulan penjara. Jaksa menyatakan yang terbukti itu pasal 127. Pasal dakwaan pertama tentang memiliki, menguasai itu tidak terbukti. Jadi jaksa menyatakan bahwa penyalahguna. Jadi dia pasal penyalahguna yang dikenakan. Tidak terima atas tuntutan jaksa, Roger dan kuasa hukumnya pun akan melakukan pembelaan tanggal 18 Juni nanti. Lalu seperti apa pembelaan yang akan segera disiapkan Roger bersama kuasa hukumnya? Benarkah Roger lebih menghendaki jika direhabilitasi daripada terkungkung dalam bui sebagai napi narkotika? Tidak sependapat dengan tuntutan jaksa. Dalam arti kata begini, benar 127 itulah fakta persidangan. Namun lebih tepat Roger itu dituntut ke panti rehabilitasi. Karena apa? Jelas dia itu pecandu. Fakta persidangan sudah menyatakan itu. Hasil dari RSKU juga menyatakan dia ketergantungan. Sekarang kan gini, semangat dari peraturan bersama tentang menaruh pecandu di panti rehabilitasi mestinya diresapi oleh JPU. Jadi tidak tanggung orang di penjara, lebih baik diobati ke panti rehab. Jadi kami akan mengajukan pledoi atau pembelaan dan Roger juga akan mengajukan pembelaan secara pribadi pada minggu depan. Menyembuhkan pengguna, bukan di penjara. Kalau di penjara dia nanti makin tidak baik buat perkembangan pribadinya gitu. Dia tidak akan sembuh. Kesepahaman tentang seorang pecandu narkotika harus disembuhkan dengan cara rehabilitasi, bukan dengan hukuman jeruji besi, menjadi pertanyaan yang terus didengungkan kuasa hukum Roger, Juvi Michael. Tapi bagaimana ketika hal yang ia dan kliennya inginkan itu justru berbanding terbalik dengan ketetapan hakim 18 Juni nanti? Siapkah Roger menanggung hukuman penjara 1,5 tahun lamanya seperti yang dituntut jaksa penuntut umum dalam sidang kemarin itu? Dia ingin menjalani hidup baru ya, dalam arti kata semoga majelis hakim memutus dia nanti ke panti rehab supaya dia bisa memperbaiki diri dan nantinya dia akan berkarya di lingkungan dia sebelumnya, yaitu dunia keartisan. Roger apapun keputusannya dia siap nantinya. Namun marilah kita mendukung para korban atau warga negara yang menjadi korban narkotika untuk bisa hidup lebih baik lagi. Artinya mereka diberikan kesempatan untuk bisa dilakukan pembinaan, kesehatannya diobati di panti rehab dan supaya dia menjadi manusia yang baik lagi dan bisa berkumpul dengan keluarga dan masyarakat.
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Global TV. Saya Olivia Vendri undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.